pantai utara, eretan Indramayu, terhampar luas lautan Samudra Biru, yang tentu saja ini merupakan kekayaan Indonesia yang di dalamnya terdapat ikan yang takkan pernah habis untuk dimakan. Itulah Indonesia kita yang seharusnya rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera. Indonesia seharusnya hidup sejahtera karena memiliki lautan yang terhampar luas, Samudra Biru terhampar luas dengan kekayaan laut di dalamnya. Mengapa rakyat Indonesia hingga saat ini masih jauh dari kategori sejahtera? Bahkan rakyat Indonesia ingin mengkonsumsi ikan laut saja, banyak yang tidak mampu untuk membelinya. Itulah Indonesiaku hari ini, dan kita semua berharap Indonesiaku ke depan menjadi Indonesia yang mampu mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Jika teman-teman melihat di depan sana adalah Samudra Biru yang terbentang luas, dan jauh di ujung sana terdapat perahu nelayan yang berjuang mencari nafkah dengan menangkap ikan secara tradisional. Itulah rakyat kita Indonesia. Tetapi di satu sisi banyak kapal asing dengan kecanggihan teknologinya mengeruk habis-habisan kekayaan laut Indonesia. Itulah realitas yang terjadi di lautan Indonesia. Indonesia kita seharusnya menjadi sebuah negara yang adidaya. Mengapa? Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, bahkan jutaan pulau, yang tentu saja pulau-pulau tersebut memiliki kekayaan laut yang sangat luar biasa. Blue economy seharusnya menjadi skala prioritas bagi siapapun yang memimpin negeri ini. Indonesia adalah Zamrud Katulistiwa. Indonesia adalah emasnya dunia.
Bahkan Kus Plus, penyanyi legendaris, mengilustrasikan kondisi Indonesia yang dikenal dengan lagunya "Tongkat dan kayu menjadi tanaman". Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Ganti gaya, ganti gaya, ganti gaya. Taruh handphone. Gimana gayanya? Kekayaan laut Indonesia seharusnya sudah cukup mampu mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Namun entah apa yang terjadi dengan negara kita. Indonesia kini menangis. Rakyat Indonesia kini masih kekurangan pangan. Masih ada rakyat Indonesia yang mengalami kekurangan pangan. Semoga di tahun 2024 dan seterusnya Indonesia mengalami surplus pangan. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk direalisasikan, tetapi ini juga bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, karena Indonesia bagaikan lumbung dari segala lumbung. Indonesia lumbung dari segala lumbung. Hanya saja belum ada kepemimpinan nasional yang konsentrasi kepada blue economy dan green economy. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah mencanangkan ekonomi biru, namun hingga akhir periode kepemimpinannya rencana tersebut belum juga terrealisasi. Mudah-mudahan di era kepemimpinan nasional yang baru, Prabowo Subianto mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Jokowi, yakni mewujudkan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah ekonomi yang berbasis kepada laut. Artinya
kekayaan laut dieksplor untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun dalam konteks ini selangkah lebih maju dari siapapun. Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun sedang merencanakan sebuah program yang dinamakan ekonomi biru. Mahat Al-Zaitun telah memiliki kapal yang disebut dengan kapal Gunung Surawiti, yang hari ini Rabu 28 Agustus 2024 kapal ini akan berlayar mengarungi samudra Indonesia melalui pelabuhan biru milik Al-Zaitun di eretan pantai utara Indramayu, Jawa Barat. Sebuah terobosan yang sangat berani dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun, Profesor Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, putra Gresik, keturunan dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Ini memang memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa, pemikiran-pemikiran yang cemerlang dan gemilang untuk Indonesia emas pada tahun 2045. Sosok pemimpin yang tidak mau berbanyak kata, tapi banyak melakukan terobosan, tindakan-tindakan nyata untuk kemajuan Indonesia. Tadi kemana? Kami wartawan tokoh Indonesia menjadi saksi sejarah diluncurkannya kapal Gunung Surawiti untuk berlayar menggali, mengeksplor kekayaan laut Indonesia yang selama ini dicuri oleh kapal-kapal asing. Inilah bentuk nyata daripada ketahanan pangan. Demikian media Warta Nasional melaporkan Rabu 28 Agustus 2024.